Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Agustin, NIM 4219079. Di sini saya sedikit menjelaskan materi tentang maslahah mursalah sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Pengertian maslahah mursalah itu sendiri yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditolak oleh syara' dan tidak pula terkandung dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika dikerjakan akan membuahkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah mursalah bisa disebut sebagai maslahat yang mutlak karena tidak ada dalil yang memungkinkan kesahan atau kebatalannya. Jadi pembuatan hukum dengan cara maslahah mursalah sekedar untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan makna untuk mewujudkan manfaat dan mengganti kemudaratan yang merusak bagi manusia. Yang selanjutnya adalah macam-macam maslahah mursalah. Macam-macam maslahah mursalah dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah al-maslahah, yaitu termuat kesaksian syara' dalam menerima keberadaannya. Masyahid asyara' litibariha. Contohnya adalah mengkiaskan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak ditemukan nasnya kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada nasnya terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang ketiga adalah al-maslahah yang tidak terkandung kesaksian syara' baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu. Yang selanjutnya adalah kehujatan maslahah mursalah. Para ulama yang menciptakan maslahah sebagai salah satu dalil syara' menegaskan bahwa dasar hukum maslahah ialah permasalahan yang dihadapi manusia selalu bertambah dan berkembang. Demikian pula keinginan dan kebutuhan kehidupannya. Kenyataannya mengungkapkan bahwa banyak hal-hal atau permasalahan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW kemudian tampak dan terjadi pada masa-masa sesudahnya. Bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jikalau tidak ada dalil yang dapat mengendalikan hal-hal yang demikian, berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menunjuk mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat tercapai kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan, dan tempat. Yang kedua adalah al-maslahah yang terdapat pengakuan syara' yang membatalkannya atau menolaknya. Masyahid asyara' libutlaniha. Misalnya adalah, dulu pernah ada seorang ulama mengutarakan fatwa bahwa mengenai seorang raja yang kaya sedang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, dikenakan kifarat puasa 2 bulan berturut-turut tanpa boleh menentukan antara memerdekakan hamba atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau bersedekah memberi makan 60 orang-orang miskin. Dasar konsep pemikirannya ialah berkifarat disyariatkan untuk membuat efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah. Jika kepada raja yang sugih tersebut dikenakan kifarat memerdekakan hamba atau memberi makan orang miskin, maka efek jera tersebut tidak terpenuhi karena dengan kekayaannya ia dengan gampangnya membayar kifarat tersebut setiap kali ia melakukan kesalahan demi memuaskan dorongan hawa nafsunya. Tetapi jika kepadanya dikenakan kifarat puasa, maka kemungkinan besar ia sangat kerepotan untuk melaksanakannya, sehingga ia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Gambaran fatwa seperti ini tidak diperkenakan, karena berbeda dengan ketetapan syara' dan berarti memperbaiki ketetapan hukum syara', semata-mata bersumber pada logika yang utuh. Seumpama ketetapan syara' mempertahankan pola penetapan hukum seperti ini, tentulah Rasulullah SAW menetapkan hukum dengan pola yang sama. Syarat-syarat penggunaan maslahah mursalah. Berdasarkan sebagian usuliyun bahwa sahihnya maslahah mursalah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah maslahah itu harus pokok, bukan perkiraan. Yang kedua adalah maslahah harus bersifat komprehensif dan khusus. Yang ketiga, maslahah itu harus searah dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. Yang keempat adalah maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nas yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.
Syarat-syarat di atas adalah sesuatu yang tersusun yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini. Maslahah mursalah tersebut dari akarnya menyimpan dari esensinya, serta mencegah dari menjadikannya nas-nas tunduk kepada hukum-hukum yang terpenuhi bahwa nafsu dan syahwat dengan maslahah mursalah. Landasan penerapan maslahah mursalah selain yang berlandaskan pada hukum syara secara global juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah hanya mengandung kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah. Yang kedua adalah larangan dumping dalam penjualan suatu produk. Dumping memiliki unsur bahaya yaitu dapat menghancurkan harga pasar secara internasional. Menurut perdagangan internasional, dumping adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari yang nilai yang wajar. Biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga pasar domestiknya atau di negeri ketiga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dengan jumlah banyak dengan harga yang murah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan, sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Yang ketiga adalah larangan spekulasi falas karena maslahah amanah. Usaha spekulatif adalah usaha mencari keuntungan dengan cara membeli barang pada waktu yang murah dan menjualnya di saat barang tersebut sedang mahal. Dalam Islam dilarang melakukan hal tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa menumpuk persediaan gandum di masa kekurangan dengan maksud memperoleh keuntungan kelak, ia berdosa besar. Pendapat ulama tentang maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah menurut Hanafiyah, yaitu maslahah harus berpengaruh terhadap hukum, diantaranya adalah nas dan ijma. Yang kedua adalah menurut Malikiyah dan Hanabilah, yaitu kemaslahatan sejalan dengan kehendak syara rasional dan bermanfaat serta menyangkut kemaslahatan umum. Yang ketiga adalah menurut Syafi'iyah, yaitu masalah mursalah masuk ke dalam qiyas. Yang keempat adalah masalah sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara, tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas, masuk dalam kategori maslahah daruriyah, berlaku universal dan untuk kepentingan publik. Aplikasi maslahah mursalah dalam ekonomi dan keuangan Islam. Yang pertama adalah intervensi harga pemerintah pada saat distorsi pasar. Sebenarnya harga pasar ditentukan oleh pelaku pasar, namun dalam Islam demikian kemaslahatan jika dilepaskan kepada pelaku pasar secara penuh akan terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam naik turunnya harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta berpengaruh terhadap inflasi dan deflasi.